Om Swastiastu. Baik, di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi mengenai activity based costing. Sebelum itu, adapun anggota dari kelompok 1, yang pertama Imade Mudiana dengan NIM 1917051134, yang kedua Nikade Iula Puniwati dengan NIM 1917051211, yang ketiga Putu Dia Kartika Chandra Dewi dengan NIM 1917051157, yang keempat Putu Dia Megarani dengan NIM 1917051176, dan yang kelima Gusti Ayu Suninci Arianti dengan NIM 1917051155. Adapun materi yang akan kelompok kami bahas yaitu yang pertama latar belakang munculnya sistem activity based costing, yang kedua tahapan-tahapan dalam perhitungan pada sistem activity based costing, dan yang ketiga perhitungan harga pokok produksi berdasarkan activity based costing. Baik, langsung saja ke materi yang pertama yaitu latar belakang munculnya sistem activity based costing. Pada tahun 1984, Dr. Robin Cooper mengembangkan suatu sistem biaya baru yang mengalokasikan biaya berdasarkan transaksi biaya overhead dan activity yang disebut dengan metode activity based costing. Activity based costing mulai mendapatkan perhatian dan menyebar luas. Radon Telkom, Hewlett Packard, Honeywell, and Avery International adalah beberapa perusahaan yang telah menggunakan sistem activity based costing. Jika pada awal perkembangan sistem activity based costing hanya difokuskan kepada biaya overhead pabrik, pada tahap perkembangan selanjutnya sistem activity based costing ini diterapkan ke semua biaya, mulai dari biaya desain, biaya produksi, biaya penjualan, sampai biaya administrasi dan umum. Sistem activity based costing menggunakan aktivitas sebagai titik pusat untuk mempertanggungjawabkan biaya, karena aktivitas tidak hanya dijumpai di perusahaan manufaktur. Baik, sekian presentasi dari saya. Baik, selanjutnya yaitu pengertian metode activity based costing. Activity based costing merupakan sistem akumulasi biaya dan pembangunan biaya ke produk dengan menggunakan berbagai cost drive yang dilakukan dengan menelusuri biaya dari aktivitas dan setelah itu menelusuri biaya dari aktivitas ke produk. Metode activity based costing merupakan alternatif lain terhadap metode pembiayaan tradisional atas biaya overhead. Selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat activity based costing. Adapun tujuan dari activity based costing yaitu mengalokasikan biaya ke transaksi dari aktivitas yang dilaksanakan dalam suatu organisasi dan kemudian mengalokasikan biaya tersebut secara tepat ke produk sesuai dengan pemakaian aktivitas setiap produk. Kemudian adapun manfaat dari activity based costing yaitu yang pertama, menentukan harga pokok produk secara lebih akurat, terutama untuk menghilangkan adanya subsidi silang sehingga tidak ada lagi pembebanan harga pokok jenis tertentu terlalu tinggi atau over costing dan harga pokok jenis produk lain terlalu rendah atau under costing. Yang kedua yaitu memperbaiki pembuatan keputusan. Dengan menggunakan activity based costing, tidak hanya menyajikan informasi yang lebih akurat mengenai biaya produk, tetapi juga memberikan informasi bagi manajer tentang aktivitas-aktivitas yang menyebabkan timbulnya biaya, khususnya biaya tidak langsung, yang merupakan hal penting bagi manajemen dalam pengambilan keputusan, baik mengenai produk maupun dalam mengelola aktivitas-aktivitas sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas usaha. Kemudian yang ketiga yaitu mempertinggi pengendalian terhadap biaya overhead. Biaya overhead disebabkan oleh aktivitas yang terjadi di perusahaan. Sistem activity based costing memudahkan manajer dalam mengendalikan aktivitas-aktivitas yang menimbulkan biaya overhead tersebut. Baik, untuk selanjutnya yaitu akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Saya akan menyampaikan materi tentang kelebihan dan kekurangan edisi. Adapun kelebihannya yaitu yang pertama, pengukuran profitabilitas yang lebih baik, yang kedua, keputusan dan kendali yang lebih baik, yang ketiga, informasi yang lebih baik untuk mengendalikan biaya kapasitas, yang keempat, kemampuan sistem edisi untuk review mengungkapkan aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah atau non-value added bagi produk atau jasa yang dihasilkan. Adapun kekurangannya yaitu yang pertama, implementasi sistem activity based costing ini belum dikenal dengan baik, sehingga presentase tanggapan terhadap sistem ini cukup besar.
Yang kedua, banyak dan sulitnya mendapatkan data yang dibutuhkan untuk menerapkan sistem activity based costing. Dan yang terakhir, masalah biaya gabungan yang digunakan sistem konvensional juga tidak dapat mengatasi sistem ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya dengan materi tahap-tahap perhitungan ABC. Tahap-tahap dalam perhitungan pada sistem ABC menurut Blosher, Stout, dan Cocknis pada tahun 2011. Yang pertama, mengidentifikasi biaya sumber daya dan aktivitas perusahaan. Yang kedua, membebankan biaya sumber daya ke aktivitas perhitungan biaya berdasarkan aktivitas menggunakan pergerakan biaya untuk konsumsi sumber daya untuk membebankan biaya sumber daya ke aktivitas. Dan yang ketiga, membebankan biaya aktivitas ke objek biaya. Yang ketiga, perhitungan harga pokok produksi berdasarkan ABC. Terdapat dua tahapan dalam penerapan sistem ABC ini. Pada tahap pertama, yang dilaksanakan adalah mengidentifikasi aktivitas dan biaya-biaya yang berhubungan dengan tiap-tiap aktivitas tersebut. Untuk mendapatkan banyak aktivitas, maka harus melakukan penelusuran aktivitas. Aktivitas yang banyak tersebut selanjutnya akan digolongkan berdasarkan karakteristik dan jenis yang sama. Begitu pula dengan biaya yang berkaitan dengan penggolongan aktivitas tersebut. Kemudian, menghitung tarif tiap-tiap biaya overhead tersebut. Yang kedua, pada tahap kedua ini biaya dari setiap kelompok overhead ditelusuri ke produk. Penelusuran dilaksanakan dengan menggunakan tarif kelompok yang dihitung pada tahap pertama dan ukuran sumber daya yang dikonsumsi, yaitu kuantitas penggerak aktivitas yang digunakan oleh setiap produk, dengan rumus BOP yang dibebankan sama dengan tarif kelompok dikali unit penggerak aktivitas yang dikonsumsi oleh produk. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan membahas contoh kasus dengan menggunakan metode sistem ABC. Berikut merupakan data penggunaan pada perusahaan elektronik yang memproduksi dua jenis produk, yaitu telepon reguler dan telepon tanpa kabel. Adapun data penggunaan kegiatannya yaitu sebagai berikut. Untuk telepon tanpa kabel, dengan jumlah unit yang diproduksi per tahunnya yaitu 10.000, sedangkan telepon reguler yaitu 100.000. Jadi jumlah unit yang diproduksi per tahunnya yaitu 110.000. Untuk biaya utama pada telepon tanpa kabel yaitu 78.000, sedangkan untuk telepon reguler yaitu 738.000. Jadi jumlah total biaya utama yaitu 816.000. Untuk jam tenaga kerja langsung untuk telepon tanpa kabel yaitu 10.000, sedangkan untuk telepon reguler 90.000. Jadi jumlah tenaga kerja langsung adalah 100.000. Untuk jam mesin untuk telepon tanpa kabel yaitu 5.000, untuk telepon reguler 45.000. Jadi jumlah total jam mesin yaitu 50.000. Untuk proses produksi untuk telepon tanpa kabel yaitu 20, untuk telepon reguler 10. Jadi jumlah proses produksinya itu totalnya 30. Untuk jumlah perpindahan untuk telepon tanpa kabel 60, untuk telepon reguler 30. Jadi jumlah total perpindahannya itu sebanyak 90. Data biaya aktivitas atau BFW, di mana persiapannya yaitu 120.000, penanganan bahan 60.000, daya 100.000, pengujian 80.000. Jadi total keseluruhan tersebut yaitu 360.000. Dalam perhitungan dengan menggunakan metode sistem ABC yaitu ada dua tahap yang digunakan, yaitu tahap pertama dan tahap kedua. Untuk tahap pertama, di mana hasil dari pengelompokan biaya dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu kelompok tingkat batch dan kelompok tingkat unit. Untuk kelompok tingkat batch yaitu ada persiapan sebanyak 120.000, penanganan bahan 60.000 dengan total 180.000. Sedangkan kelompok tingkat unit yaitu di mana terdapat daya sebanyak 100.000, pengujian 80.000 dengan jumlah total 180.000. Keterangan di mana keterangan dengan
keterangan tersebut bahwa kedua penggerak aktivitas tersebut memiliki rasio konsumsi yang sama, kemudian menghitung tarif kelompok berdasarkan bergerak aktivitas masing-masing kelompok tingkat B. Bergerak aktivitas adalah jumlah proses produksi 30, sedangkan kelompok tingkat unit dengan bergerak aktivitas jam mesin 50.000, sehingga tarif dari masing-masing kelompok dapat dihitung. Untuk tarif kelompok tingkat bit yaitu dimana dengan menggunakan rumus total dibagi jumlah proses produksi, yaitu 180.000 dibagi 30. Jadi hasilnya adalah 6.000 per proses. Untuk tarif kelompok tingkat unit yaitu dengan rumus total biaya dibagi jumlah jam mesin, sama dengan 180.000 dibagi 50.000 sama dengan 3,6 per jam mesin. Untuk tahap kedua yaitu biaya utama untuk telepon tanpa kabel yaitu 78.000, untuk telepon reguler 738.000, di mana BOV dapat dibagi menjadi dua kelompok yaitu kelompok tingkat base, yaitu di mana telepon tanpa kabel yaitu 120.000 didapat dari 6.000 dikali 20. Untuk telepon reguler yaitu sebanyak 60.000 didapat dengan cara 6.000 dikali 10. Untuk kelompok tingkat unit yaitu untuk telepon tanpa kabel yaitu 18.000 didapat dari 3,6 kali 5.000. Untuk telepon reguler yaitu sebesar 162.000 didapat dari 3,6 dikali 45.000. Jadi total biaya produksinya yaitu untuk telepon tanpa kabel yaitu 216.000, untuk telepon reguler yaitu 960.000. Unit produksi per tahunnya yaitu 10 untuk telepon tanpa kabel yaitu 10.000, untuk telepon reguler adalah 100.000. Biaya per unit produksi yaitu untuk telepon tanpa kabel yaitu 21,6, untuk telepon reguler yaitu 9,6. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Jika kami salah di dalam pengucapan, kami mohon maaf. Kami tutup dengan perambahan.